yaitu akad murabahah. Kita kenalan dulu dengan akad murabahah. Apa sih itu akad murabahah? Akad murabahah merupakan akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan ditambah dengan keuntungan yang diambil atau biasa disebut margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian apa aja sih rukunnya agar murabahah ini bisa sah? Rukun yang pertama yaitu ada pelaku akad atau bai, yaitu penjual, yang merupakan adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan mushtari atau pembeli adalah pihak yang melakukan dan membeli barang. Kemudian yang kedua, adanya objek akad, yaitu mabi atau barang dagangan, dan thaman atau harga. Kemudian yang ketiga, ada sihoh, yaitu ijab dan qabul. Lalu syarat apa saja yang harus dipenuhi agar akad murabahah ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariah? Yang pertama yaitu penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Lalu kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Lalu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Selanjutnya adalah jenis akad murabahah. Seperti yang sudah ditampilkan, di situ ada bagan tentang jalannya murabahah. Nah, dilihat dari proses pengadaan barangnya, bisa dengan tanpa pesanan dan pesanan. Yang murabahah tanpa pesanan merupakan pengadaan barang yang objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan, dan pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Dan sedangkan untuk yang pengadaan barang dengan pesanan, yaitu murabahah berdasarkan pesanan dalam pengadaan barangnya. Di sini pihak bank, LKS atau BMT yang merupakan objek jual beli dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Berdasarkan sifat pengadaan asetnya, dibedakan menjadi yang mengikat dan tanpa mengikat. Penjualan murabahah yang bersifat mengikat ketika LKS menerima nasabah lalu harus membeli barang dari supplier yang diakhiri atau ditutup dengan akad penjualan yang sah antara nasabah dan pihak LKS. Kemudian LKS menawarkan barang kepada nasabah harus berdasarkan janji yang mengikat di antara kedua belah pihak secara hukum dan harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam akad penjualan. Setelah itu, dalam bentuk penjualan ini diperbolehkan untuk membayar hamis ghityah atau sederhananya yaitu uang muka. Ketika menandatangani akad aslinya, tetapi sebelum pembeli membeli barang, hamis ghityah didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan dari nasabah karena adanya permintaan, dan hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa nasabah tersebut serius dalam permintaan barang tersebut. Tetapi jika nasabah menolak membeli barang tersebut, maka kerugian yang akan terjadi pada barang tersebut harus diganti dari hamis ghityah atau uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya. Kemudian pihak LKS dapat menarik hamis ghityah sejumlah kerugian yang terjadi bila nasabah tadi menolak membeli barang yang sudah dibeli dari supplier. Jika hamis ghityah kurang dari jumlah kerusakan yang dialami LKS, maka pembeli dapat meminta nasabah untuk mendapatkan kekurangannya. Dan yang kedua, yaitu murabahah yang bersifat tidak mengikat. Salah satu pihak atau nasabah meminta kepada pihak lain, dalam hal ini LKS, untuk membeli sebuah barang dan menjanjikan bahwa apabila nasabah membeli barang tersebut, maka nasabah akan membelinya dari LKS tersebut sesuai dengan harga, termasuk keuntungan. Jika LKS menerima permintaan tersebut, maka dari pihak LKS akan membeli barang untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara dia atau si pembeli dengan penjual atau vendor barang tersebut, dan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu pihak LKS harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut
Syarat-syarat perjanjian pertama, setelah barang secara sah dimiliki oleh pihak LKS, hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari LKS. Ketika barang ditawarkan kepada nasabah, nasabah harus mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya. Dengan kata lain, pemesanan tidak wajib memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad, maka akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut. Kemudian, suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara nasabah dan pihak LKS. Kemudian, langkah yang harus dipenuhi selanjutnya yaitu apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli barang tersebut, maka barang tersebut tetap menjadi milik dari pihak LKS yang berhak untuk menjualnya dengan cara apapun yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu nasabah harus membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan secara akad dan ditandatangani, dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjualan tersebut. Kemudian bisa dilihat ada pembayaran tunai dan pembayaran secara tangguh. Untuk pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima. Jika pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus di belakang atau secara angsuran. Setelah mengenal jenis akad murabahah tadi, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai mekanisme pembiayaan akad murabahah ini. Seperti yang sudah ditampilkan dalam bagan tersebut, antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah. Kemudian yang kedua yaitu barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual agar tidak terjadi ngoror. Setelah akad disepakati, dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Kemudian cara pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh, yaitu dengan cara cicilan atau angsuran. Nah, bagian tersebut dapat dilihat bahwa transaksi murabahah banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh pedagang sembako, toko-toko kelontong, supermarket, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu penerapan murabahah dalam perbankan syariah. Dalam aplikasi perbankan, murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan investasi antara lain untuk pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin, dan barang-barang modal lainnya, dan juga untuk pembiayaan konsumer, antara lain untuk pembelian rumah, mobil, dan sebagainya. Jenis pembiayaan ini yang banyak dilakukan di perbankan syariah, yang pada umumnya pembayarannya dilakukan secara angsuran atau bai bithaman ajil. Nah, bentuk aplikasi murabahah dalam perbankan syariah contohnya seperti pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Alurnya seperti apa? Alurnya seperti berikut ini. Nah, untuk yang pertama, nasabah datang ke bank syariah dengan maksud untuk mendapatkan dukungan pembiayaan kepemilikan mobil. Antara pihak nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi dan pemenuhan kelengkapan persyaratan. Kemudian yang kedua, setelah adanya kesepakatan, nasabah berjanji untuk membeli mobil dari bank syariah. Kemudian yang ketiga, bank syariah membeli dan membayar mobil sesuai dengan kebutuhan nasabah ke dealer. Dokumen-dokumen kepemilikan barang dibuat langsung atas nama nasabah. Lalu penandatanganan akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah menjual mobil tersebut kepada nasabah. Lalu bank syariah menyerahkan form wakalah ke dealer yang diberi kuasa untuk mengirimkan mobil tersebut langsung ke rumah nasabah. Dealer sebagai wakil dari bank atau bisa juga bank sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada nasabah. Kemudian nasabah membayar secara cicilan atau tangguh ke bank syariah dengan besar pembayaran yang telah disepakati di awal. Contoh lain pengaplikasian murabahah ini yaitu pada cicil emas.
Pembiayaan cicil emas ini termasuk pada jenis pembiayaan konsumer. Bank syariah selaku penjual membeli emas kepada supplier, lalu setelah emas tersebut dimiliki oleh bank syariah, emas tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga penjualan yang sudah termasuk keuntungan atau margin di dalamnya yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tentunya. Pembayaran emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun dengan angsuran. Bank syariah menyerahkan emas kepada nasabah setelah pembayaran emas tersebut selesai atau lunas. Nah, berdasar penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSM-MUI/Romawi 4/2000 tentang murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nomor 77/DSM-MUI/Romawi 5/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Nah, pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah atau BMT, transaksi murabahah diterapkan untuk produk penyaluran dana atau lending. Bank syariah sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Karena bank syariah bukan perusahaan dagang yang menyediakan persediaan barang, biasanya barang baru disediakan jika ada pesanan dari nasabah. Sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai atau tangguh atau kredit. Jadi berbeda ya antara transaksi di bank konvensional. Jika di bank konvensional, nasabah meminjam uang, transaksinya pinjam-meminjam dengan keuntungan bunga. Sedangkan di bank syariah, nasabah dibeli barang, transaksinya jual-beli dengan keuntungan margin. Dalam Islam, transaksi pinjam-meminjam dengan tambahan bunga dilarang karena termasuk riba, sedangkan transaksi jual-beli dengan tambahan keuntungan diperbolehkan. Lalu, mengapa murabahah menjadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah dibanding transaksi lainnya? Karena 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu keuntungan langsung diketahui. Keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Berbeda dengan transaksi mudharabah atau musyarakah, di mana bagi hasil tidak boleh ditentukan di awal karena harus menunggu hasil usaha nasabah. Dan yang kedua, keuntungan murabahah sifatnya fix atau certainly atau tetap. Jika sudah disepakati tidak dapat berubah, berbeda dengan bagi hasil yang sifatnya tidak tetap atau uncertainly, yaitu berubah-ubah sesuai hasil usaha. Kemudian yang ketiga yaitu resiko rendah. Transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, apakah dalam untung atau rugi, sehingga risiko relatif rendah. Sedangkan bagi hasil relatif beresiko karena jika terjadi kerugian usaha maka kerugian akan ditanggung mereka bersama. Materi yang selanjutnya yaitu akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan pembeli atau mustamfih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual muslam ilaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam dalam perbankan syariah diartikan sebagai pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri yang telah ditentukan. Jadi, akad salam ini biasa disebut dengan akad pemesanan atau order.
Di akad ini barangnya itu ditangguhkan atau barangnya datang belakangan, namun pembayarannya itu harus dilakukan di awal transaksi. Yang berikutnya ada rukun-rukun akad salam. Dalam melakukan transaksi akad salam harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama ada muslam atau pembeli, yang kedua muslam ilaih atau penjual, yang ketiga harus adanya objek akad, yaitu barang dan spesifikasinya itu harus jelas. Yang keempat ada harga, dan yang kelima ada sikot, yaitu ijab dan kabul. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi penerapan akad salam pada perbankan syariah. Biasanya diterapkan dalam dua bentuk, yaitu pembiayaan bagi pertanian atau petani, lalu bisa juga digunakan dalam pembiayaan barang industri. Yang pertama, bai asalam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang-barang seperti padi, jagung, dan cabai, bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang itu sebagai simpanan. Akhirnya dilakukanlah akad bai asalam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah dalam perbankan Islam yang dinamakan sebagai salam paralel. Yang kedua, bai asalam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen. Bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Kemudian, bank mencari pembeli kedua. Pembeli kedua ini kemudian membayar kepada bank baik secara tunai ataupun mengangsur. Tadi sempat sedikit disinggung mengenai si salam paralel pada perbankan syariah. Mengapa dinamakan salam paralel? Karena ada dua akad salam dalam pembiayaan ini, yaitu yang pertama akad salam antara pembeli dengan bank syariah, yang kedua yaitu antara bank syariah dengan produsen. Berikut skema pembiayaan akad pembeli dengan bank syariah. Pembeli atau pemesan, misalnya bulog atau pedagang pasar induk, melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan bank syariah atas jual beli barang. Misal, pembeli memesan beras rojo lele kualitas nomor 1 sebesar 10 ton dengan sebesar 10 ton. Bank Syariah menawarkan harga sebesar 100 juta dan dengan pengiriman 2 tahap setiap 3 bulan sekali. Pembeli setuju dan segera melakukan pembayaran di awal. Bank Syariah kemudian melakukan produksi atas barang yang dipesan dan hasil produksinya diserahkan kepada bulog atau pembeli. Skema pembiayaan akad bank syariah dengan produsen. Bank syariah melakukan kesepakatan kepada produsen dengan memesan beras rojo lele kualitas nomor 1 sebesar 10 ton tadi. Lalu petani sebagai produsen menyetujui dan menawarkan harga sebesar 95 juta. Bank syariah melakukan pembayaran di awal. Lalu petani atau produsen melakukan produksi atas barang yang dipesan. Hasil produksinya diserahkan kepada bank syariah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa akad kedua harus terpisah dari akad pertama. Lalu barangnya juga harus jelas kualitas dan kuantitasnya, lalu waktu pengirimannya. Pembiayaan dengan akad salam sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dalam data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia mulai tahun 2003 hingga tahun 2011. Pembiayaan dengan akad salam selalu ditampakkan dalam setiap laporan tahunannya. Sayangnya, data menunjukkan bahwa akad salam sudah tidak lagi diterapkan di bank syariah. Padahal pembiayaan ini dapat membantu para petani dan juga dapat membantu Indonesia menuju ketahanan pangan nasional.
Yang selanjutnya yaitu ada akad syirkah. Secara bahasa, al-musyarakah berasal dari bahasa Arab syirkah yang berarti kemitraan. Menurut Ahmad Dahlan, al-musyarakah atau syirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha tertentu. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian. Jadi secara istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya adalah skema akad musyarakah. Jadi bentuk pembiayaan dengan skema musyarakah ini adalah bentuk pembiayaan dengan akad bagi hasil, di mana bank menempatkan dana sebagai modal usaha untuk nasabah. Jadi, pengusaha ingin meningkatkan modal dan skill dan pergi ke bank syariah untuk mendapatkan tambahan modal. Selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Lalu bagaimana dengan sistem bagi hasilnya? Sistem bagi hasil dibagi menjadi dua sistem, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing, kalau dalam profit sharing yang dibagi adalah pendapatan yang sudah dikurangi biaya-biaya atau biasa kita sebut sebagai laba. Dan dalam revenue sharing itu yang dibagi adalah pendapatan murni yang belum dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, di Indonesia sendiri itu biasanya menetapkan sistem bagi hasilnya itu dengan revenue sharing. Yang berikutnya ada produk-produk pembiayaan syirkah. Implementasi musyarakah atau syirkah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan berikut. Yang pertama ada pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Terus yang kedua, yaitu model ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Lalu yang ketiga, ada musyarakah mutanafisah. Musyarakah mutanafisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asetnya atau modal salah satu pihaknya berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Hukum musyarakah adalah boleh. Hukum musyarakah mutanafisah adalah boleh. Akad musyarakah mutanafisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai atau jual beli. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus penerapan akad syirkah pada produk perbankan syariah. Salah satunya yaitu adanya hybrid kontrak pada takeover pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah. Takeover pembiayaan hunian adalah pemindahan fasilitas pembiayaan yang berjalan di suatu bank ke pembiayaan bank lain atau biasa kita sebut sebagai pengambil alihan. Pengambil alihan ini hanya untuk sisa pokok pinjaman nasabah dari bank pemberi ke pembiayaan pertama yang dilanjutkan dengan mencicil sisa pokok pinjaman ke bank yang mengambil alih pembiayaannya. Takeover dapat dilakukan sesama bank konvensional atau sesama bank syariah, maupun dari bank konvensional ke bank syariah ataupun sebaliknya.
Fakta menjelaskan bahwa dalam hal takeover pembiayaan hunian syariah dari bank awal ke bank syariah itu telah terjadi 2 akad dalam 1 kali transaksi atau lebih dikenal dengan hybrid contract atau multi akad. Ada 2 akad yaitu akad beli dan akad murabahah, yaitu akad jual beli dan akad pinjaman. Dan ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman. Hadis riwayat Malik. Mengapa dilarang? Karena akad yang demikian itu akan menimbulkan ketidakjelasan harga dan bisa menjerumuskan ke dalam riba. Agar praktik pengalihan utang dapat berjalan sesuai prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa mengenai pengalihan utang. Akhirnya fatwa tersebut adalah fatwa DSN nomor 31/MUI/MUI/6/2002 tentang pengalihan utang. Salah satu alternatif pengalihan utang yaitu lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah dengan seizin lembaga keuangan konvensional, sehingga dengan demikian terjadilah akad syirkah al-milk antara lembaga keuangan syariah dan nasabah terhadap aset tersebut. Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya itu muncul apabila 2 orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau atas suatu kekayaan. Bagian aset yang dibeli oleh lembaga keuangan syariah adalah bagian aset yang senilai dengan sisa cicilan atau hutang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Setelah adanya fatwa Dewan Syariah Nasional, maka proses takeover yang dilakukan oleh bank syariah atas bank konvensional itu dengan menggunakan akad syirkah al-milk, lalu memberikan produk pembiayaan hunian syariah kepada nasabah dengan akad murabahah. Jadi ini tidak dimasukkan ke dalam hybrid contracts yang dilarang oleh perspektif hukum Islam. Akad istisna. Transaksi jual beli istisna ini merupakan kontrak penjualan antara mustasni dan sani. Dalam kontrak ini, sani menerima pesanan dari mustasni untuk membuat barang yang diinginkan. Akad ini lahir karena ada kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Maka istisna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan untuk pembayarannya bisa dicicil sesuai dengan kesepakatan. Akad istisna adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. Dalam kenyataannya, akad istisna menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan untuk membuat suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk memenuhinya. Lalu untuk penerapan akad istisna ini sebagian besar terkonsentrasi pada perbankan untuk pembiayaan skala besar seperti di dalam kredit, kepemilikan rumah dan sebagainya. Sementara untuk usaha-usaha berskala kecil masih sangat kurang relevan. Padahal jika diperhatikan fleksibilitas akad istisna ini memudahkan dalam transaksi dan ini akan mempercepat dalam sirkulasi produk, yang berarti mempercepat perjalannya roda perekonomian, mempercepat perputaran aliran pendapat masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kelompok kami mengambil studi kasus tentang pembiayaan rumah. Di sini saya mengambil konsep pembiayaan rumah di Villa Mutiara Garden yang diterapkan mulai dari awal hingga akhir menggunakan akad dan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Program ini dibuat karena banyak peminat dari kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk mengambil pembiayaan rumah
Nah, namun belum ada lembaga keuangan yang memenuhi syarat syariah ini. Di sini Villa Mutiara Garden dapat mengimplementasi pembiayaan rumah, tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, tidak ada sita, dan tidak ada jaminan barang yang bukan milik membeli. Selain itu, pembayaran pembayaran juga yang ditentukan oleh Villa Mutiara Garden ini berlaku tetap dan tidak berubah setelah akad dan pembayaran DP sah dengan jangka waktu jelas atau sudah memenuhi syarat lunas DP tersebut. Sedangkan agunan atau jaminan berupa barang berharga atau surat berharga seperti surat tanah, bukan surat tanah dan rumah yang sedang diangsur pada Villa Mutiara Garden ini. Surat tanah dan rumah yang sedang diangsur pada Villa Mutiara Garden ini, yang ditukar dengan surat berharga lainnya. Jika tidak ada agunan, maka surat tanah dan bangunan tersebut yang sedang diangsur dititipkan ke notaris sebagai antisipasi ketika nasabah melakukan pembayaran bermasalah atau gagal pembayaran. Di sini dikatakan oleh Bapak Sapuri bahwa ketika rumah sudah jadi, maka kami membuat surat tanah dan rumah dengan catatan surat tersebut ditukar dengan surat berharga lain. Jika nasabah tidak memiliki surat berharga, maka surat tanah dan rumah tersebut dititipkan ke notaris. Di slide ini saya mencantumkan harga penerapan pembiayaan rumah, bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata doroba yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Ulama mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Ulama mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau kirod menurut syara ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetakkan dengan cetakan yang sah untuk tukar-menukar kebutuhan hidup. Nah, dapat disimpulkan mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal sahibul mal untuk menyertakan modalnya kepada pekerja untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam konteks perbankan ini, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Mudharib disebut dengan mudharib nasabah itu, untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil keuntungan atau kerugian menurut kesepakatan di muka. Meskipun di dalam fikih tidak mengizinkan pemilik modal atau investor untuk menuntut jaminan dari mudharib. Dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Nah, di sini saya sendiri mengambil studi kasus tentang jaminan di dalam perbankan syariah di Indonesia. Jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan, baik yang konvensional ataupun syariah. Penerapan jaminan atas pembiayaan mudharabah
pada perbankan syariah ini mutlak tidak dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan jaminan tersebut, semua lembaga perbankan syariah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam aturan tersebut bahwa besaran jaminan adalah 125% dari modal yang dipinjamkan. Nah, jika nasabah gagal untuk melunasi angsuran modal dan tidak bisa memberikan laba, maka bank berhak untuk mengambil alih pengaturan atau proyek usaha. Dan jika terjadi kerugian yang besar, maka bank berhak mengambil uang jaminan yang telah dikuasainya. Akan tetapi, situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen seperti kepercayaan, kejujuran. Kejujuran ini tuh sangat susah ya, bisa menghambat perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam bidang investasi. Nah, jika ilat berubah, maka akibat hukumnya pun berubah. Namun demikian, meskipun jaminan dalam mudharabah dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral hazard yang mana berupa penyimpangan oleh pengelola dana, bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi setiap kerugian atas kegagalan usaha mudharib secara mutlak. Nah, jadi oleh karena itu jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran atau disebut dengan ta'adi, kelalaian disebut dengan taksir, atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, dari beberapa uraian di atas tentang mudharabah dapat disimpulkan bahwa penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah secara mutlak diharuskan, karena hal yang menjadi pertimbangan khusus adalah untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.